Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadaratil mukarramat wal mukarramun, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinanah, Ibu Ustazah Tati Mariati, guru-guru kita, Bapak Ustaz Jalaluddin Mulkini, Bapak Ustaz Habibillah, sesepuh kita Ummina, Ibu Ustazah Hajah Amenah, guru-guru kita juga, Ibu Ustazah Asia, Ibu Ustazah Muhibbah, Ibu Ustazah Umiyati, dan Ibu Ustazah Agung, juga semua ustazah, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Islam. Silakan Bu, suruh masuk teman-teman. Juga rekan-rekan semua yang kami hormati dan kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu apa, Bu? Beda taufik dengan hidayah. Taufik itu sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kita berbuat baik. Ibu datang ke majelis ini itu bukan hidayah, taufik. Ya, diajak datang ke sini diberi taufik oleh Allah, bukan hidayah. Hidayah mah keimanan. Ya, keimanan, mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat hidayah juga dari Allah. Dasarnya adalah iman kepada Allah. Untuk datang menuntut ilmu ke majelis ta'lim ini, berzikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca ratib, meruqyah diri kita sendiri, Bu ya. Alhamdulillah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Bu baca hadiah, baca ratib itu sebetulnya sedang membersihkan jiwa kita. Apa yang kita baca tadi, coba kita resapi, kita maknai. Seperti baca hadiah tadi gimana, Mak? Baca Qul Huwallah, ya kan? Qul Huwallah, Al-Falah, An-Nas, Al-Baqarah, itu kan ayat ruqyah. Keluarkan jin-jin setan yang ada dalam tubuh kita dengan membacakan ayat-ayat ruqyah tadi. Selain dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, itu ayat ruqyah. Kita ruqyah nih, lagi ngaji, kita lagi ngeruqyah diri kita, Bu. Bersihin setan-setan yang ada dalam jiwa kita, nafsu-nafsu yang tidak baik, kita bersihin sekarang ya, sehingga kita keluar dari majelis ini dapat, selain dapat ilmu, dapat pahala silaturahmi, pahala menuntut ilmu, bersih, Bu, pulang dari sini hati kita. Kalau tadi Ibu masuk ke majelis ini niatnya itikaf, dapat lagi pahalanya, karena ini ada di dalam masjid.
di dalam sholat. Sah Bu, sah, kita sudah beriktikaf. Kalau tadi niat nggak Bu? Niat, alhamdulillah dapat tuh double hati kita bersih sudah diruqyah tadi. Kemudian baca ratib. Baca ratibnya tadi gimana? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkan lamsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nah, itu ada bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Allah, dengan namamu tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan diriku kalau itu namamu disebutkan. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, sesuatu pun tidak akan bisa memadaratkan kepada kita, mencelakai kepada jiwa kita, wal fil ardi wala fis sama, baik itu di bumi maupun di langit. Itu Bu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah, bikalimatillah, dengan kalimat Allah, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Keburukan apapun. Jadi kita dihindari Bu dari segala kejelekan, keburukan, kemadaratan, termasuk godaan setan, godaan jin dan lain sebagainya. Syukur Bu kita datang ke majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu ya, alhamdulillah Bu ya. Jadi kalau baca ratib, baca hadiah di apa Bu? Diserap dalam jiwa kita, diserap sehingga kita nyambung kepada Allah. Ya, enggak bacanya sambil ngantuk. Kalau ngantuk kan enggak ngerti ntar. Ya, connect Bu ya. Kalau kita lagi baca tahlil, baca nanti tadi hadiah, baca ratib. Jadi kalau kita maknanya meresapi, memanai dalam jiwa, dalam diri kita, keluar kabeh eta setan-setan jin. Insyaallah punya. Soalnya kita connect sama Allah langsung. Dengan berdoa itu dijabah insyaallah ya. Amin ya robbal alamin. Tuh mahalnya taufik. Ya. Alhamdulillah kita syukuri pada hari ini. Juga kami hormati teman-teman dari SAP PKS yang sudah hadir di sini Bu ya. Nanti insya Allah akan ada tamu yang akan berorasi di sini, menyampaikan sesuatu Bu ya. Nanti setelah kita pengajian. Kemudian sekarang kita buka surat Al-Infitar. Kita baca sama-sama Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Bareng-bareng. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
lanjutin minggu depan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza sama'u idza apabila as-sama'u langit anfatarat terbelah. Idza apabila as-sama'u langit infatarat terbelah. Wa idzal kawakibu wa idza dan apabila al-kawakibu bintang-bintang intasarat berserakan. Wa idzal biharu wa idza dan apabila al-biharu laut fujirat meluap diluapkan. Wa idzal kuburu apabila kuburan-kuburan bu'sirat dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat maka setiap jiwa alimat maka mengetahui nafsun jiwa. Alimat nafsun maka setiap jiwa akan mengetahui. Mengetahui apa? Ma qaddamat apa yang telah dikerjakan, wa akharat dan apa yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka apa yang telah memperdayakan kamu, apa yang telah memperdayakan kamu bi rabbika terhadap Tuhanmu Al-Karim yang Maha Pengasih. Alladzi yang khalaqaka telah menciptakan kamu, fasawwaka lalu menyempurnakan kejadianmu, fa'adalak dan menjadikan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin dalam bentuk apa saja, masya'a dia kehendaki, rakabah dia menyusun tubuhmu. Kala sekali-kali jangan begitu, jangan seperti itu, bahkan tukadzibuna mereka kamu mendustakan bidin hari pembalasan. Wa inna alaikum dan sesungguhnya bagi kamu lahafizin ada yang mengawasi. Hafizin ada yang mengawasi. Kiroman katibin yaitu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal. Ya'lamuna mereka mengetahui ma taf'alun apa yang kamu kerjakan. Ya'lamuna mereka mengetahui. Siapa yang mereka? Siapa merekanya? Allah. Malaikat. Ya, tadi kan yang nyata. Ya'lamuna mereka mengetahui ma taf'alun apa yang kamu kerjakan. Allah. Itu ya, kurang lebih artinya seperti itu. Bisa dibaca Bu ya artinya ya. Surat Al-Infitar Bu. Tadi setelah dibacakan artinya Idzas sama'u fatarat. Ini surat tergolong surat Makkiyah. Makkiyah itu ayat surat yang diturunkan pada periode Mekah. Periode Mekah. Ada dua periode. Ada periode Mekah, periode
Madinah. Jadi bukan tempatnya di Mekah apa di Madinah, bukan. Waktunya ketika masa sebelum hijrah, yaitu di Mekah. Ketika sesudah hijrah berarti periode Madinah. Ketika Nabi di Mekah, nah itu namanya Makkiyah. Kalau Al-Quran kategori Madaniyah berarti pada saat turun pada saat periode Madinah, bukan tempatnya. Oh, turunnya meskipun Nabi ketika periode masih ketika zamannya sebelum hijrah, tapi Nabi kan berada di mana-mana, bisa aja kan? Misalnya seperti itu, ya. Periode Mekah. Nah, periode Mekah ini masih dalam pengukuhan akidah, bukan dalam ubudiyah. Masalah ubudiyah belum ditekankan, tapi masih dalam akidah, keyakinan, berkeimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab Al-Quran, keimanan kepada Rasul. Masih dalam periode akidah yang masih ditanamkan, dikuatkan dulu akidahnya, baru ibadahnya. Begitu juga Bu, kita kalau ke anak-anak kita mendidik Bu, akidahnya dulu kuatin, keimanannya kepada Allah kita kuatkan, baru ubudiyahnya. Tunggu ya, percayaannya kepada Allah kita kuatkan dulu. Surat Al-Infitar itu artinya terbelah. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Nah, ini riwayat asbabun nuzulnya bahwa surat Al-Infitar ini diturunkan adalah ketika ada hadis Nabi Muhammad SAW an Jabir qala an qama Mu'ad fa shalla al-isya al-akhirah fa tawala. Mu'ad bin Jabal menjadi imam sholat isya. Kemudian Mu'ad itu fatawala, memanjangkan bacaannya surat Al-Baqarah 1 juz. Kemudian ada makmum yang mengeluh sehingga dia menyelesaikan sholatnya duluan. Dilatuin imam lain gitu kan. Jadi baca surat Al-Baqarah kebanyakan ya kan, kepanjangan kan, namanya makmum kan ada yang punya hajat ya, ada yang pengen buru-buru, bukan buru-buru juga sholatnya, tapi ada setelah sholat mau ada keperluan yang apa gitu kan, ada yang setelah ini mau pengajian ya kan, ada yang setelah sholat berjamaah isya mau pergi kemana atau mau silaturahmi kemana. Ada satu makmum yang mengeluh, ini panjang amat ini bacaannya, sampai surat Al-Baqarah 1 juz atau setengah juz atau 2 lembar gitunya. Nah, ini Mu'az itu sholat isya, ada yang udah ngantuk-ngantuk. Ya Bu. Ya. Faqala Nabi, nah kabar-kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada jamaah yang mufaraqah. Jadi mufaraqah itu kalau kita sholat berjamaah Bu ya, ada istilah namanya mufaraqah, berpisah dari imam, bye-bye imam gitu kan. Boleh Bu kita bye-bye sama imam, boleh. Kalau kira-kira imamnya kelamaan satu, kita punya keperluan lain, boleh Bu. Atau imamnya kurang kita nilai, kurang kapabilitasnya, kurang gitu, kapasitas sebagai imam kurang, bacaannya kurang bagus misalnya. Atau akhlaknya kita nilai itu mah terlepas lah ya dari penilaian masing-masing ya. Akhlaknya kurang dinilai, ini mah nggak pantas jadi imam, gitu kan misalnya. Ada kan yang seperti itu. Jadi imam tuh punya kategori, punya kriteria. Atau misalnya ada sesuatu yang memang kita urgen, ternyata lama bacaannya. Mufaraqah aja Bu. Mufaraqah itu selesaikan sholat sendiri. Jadi udah aja. Kalau imam masih bacaannya panjang, kita lanjutin sholat sendiri, terlepas dari imam. Udah aja selesai sampai tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai udah. Sah sholatnya? Sah. Tapi apa resikonya?
tidak dapat pahala jamaah. Itu aja. Pahala jamaah nggak dapet. Kan udah bye-bye tadi. Iya, misah bukan misah ininya, posisi nggak tetap. Posisi tetap, cuma tidak mengikuti imam. Itu namanya mufaraqah istilah fikihnya ya. Ya, sujud duluan, selesaikan sendiri. Imam masih baca surat Al-Baqarah nih ya. Imam masih baca surat Al-Baqarah nih. Dilatih Al-Baqarah mah cara nulis sajus dirinya. Udah selesaiin gitu kan. Atau ada hal berita penting yang harus keluar dari sholat gitu kan. Lagi sholat tarawih misalnya gitu. Selesaikan aja. Sholat sendiri. Posisi kita masih tetap berdiri di situ, hanya sholat sendiri, ruku sendiri, sujud sendiri. Paling nggih makmum yang lain ngeliatin eta keur naon. Ya kan? Itu ya. Boleh. Boleh, Bu. Nah, Muaz ini sedang menjadi imam dan panjang sekali bacaannya. Kemudian ada satu makmum yang mufaraqah menyelesaikan sholatnya sendiri sampai berita ini sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Muaz gitu gini. Nah, dipanggillah Muaz oleh Rasulullah. Qala Rasulullah, afattanun anta ya Muaz? Afattanun anta ya Muaz? Muaz, nanaonan maneh kikituan, gitu meureunnya urang Sunda nya. Afattanun, kamu mau bikin gara-gara Muaz gitu kali ya. Nah gitu ya. Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la? Kenapa kamu tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la aja? Kata Nabi, ya kan? Surat Al-A'la, surat Isya itu jangan surat Al-Baqarah. Orang udah capek, udah pulang kerja, udah ngantuk. Kecuali makmumnya sepakat, yuk sekarang kita baca 1 juz. Ya enggak? Baru kita lanjutin. Jadi kalau sholat Isya, aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la wadduha, atau kamu baca surat Ad-Duha. Wa idzas samaa'un fatarat, atau baca aja surat idzas samaa'un fatarat. Jadi ini surat idzas samaa'un fatarat, surat Al-Infitar ini mangga dibaca ketika sholat Isya. Jadi baca ayat rakaat pertama, misalnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dapat Bu? Dapat surat Al-A'la? Hafal dah. Insyaallah ya. Kemudian Wadduha. Dapat Bu surat Ad-Duha? Hafal kan sering sholat duha. Soalnya yang itu kan kita minta rezeki Bu ya, pasti Wadduha hafal. Wa idzas samaan fatarat, baca Bu surat idzas samaan fatarat, wa idzal kawakib intasarat, wa idzal bihar fujirat, wa idzal qubur wasirat. Alimat nafsun summa qaddamat wa akharat, sa'al insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa. Apa Bu? Apa enggak? Saya serius nanya. Belum. Jarang dibaca itu Soalnya aku beli terus terang emang hafal. apa? Jarang dibaca. Ya. Nanti kita hafalin Bu ya. Mau nggak Bu ngapalin? Ngapalin. Nanti kita hafalin Bu ya. Jadi minimal standar dasar lo sebagai orang muslim dan beriman, juz amma hafal atunya. Sampai anaba tuh itu udah ditolerir Bu, enggak 30 juz enggak. Juz 30 aja. Ya Bu ya. Idzas samaa'un fatarat, insyaallah Bu ya. Itu Bu ya, asbabul khurujnya ketika surat Al-Infitar diturunkan. Idzas samaa'un fatarat
apabila langit terbelah. Dimulai dengan cerita apabila langit terbelah. Insyaqqat, langit terbelah. As-sama'u munfatirun bih, langit ketika langit pecah belah. Wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang, apapun bintang-bintang jatuh berserakan. Selamat datang Bu Ai, ya, tamu kita Bu ya. Tasaqatat, bintangnya berjatuhan. Nanti selama ini kan kita lihat bintang tuh kokoh, banyak bertaburan di langit, gitu ya. Tapi ketika bintang-bintang berjatuhan, wa idzal bihar fujirat, apabila langit meluapkan airnya, semua langit belah, pecah, bintang berjatuhan. Kemudian laut meluap. Wa idzal qubur bu'asirat, kuburan mengeluarkan isinya. Kita dibangkitkan dari dalam. Apa yang terjadi? Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Apabila kiamat kubro sudah terjadi. Ya Allah. Ya Allah. Mau di mana kita, ya enggak? Mau diam di mana kita? Langit belah, bintang berjatuhan, matahari bertabrakan, bumi berguncang, laut menguap. Pada saat itu alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Orang-orang akan mengetahui apa yang amal yang telah terdahulu dan amal yang apa yang akan terjadi akan datang. Jadi ada yang menggambarkan ulama qaddamat itu yang sudah kita lakukan, qaddamat yang akan datang, akhirat yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita kerjakan akan kita tahu, oh kita melakukan ini, kita kerjakan maksiat ini, kita melakukan dosa ini akan tergambar semua. Kiamat datang akan tergambar semua amal-amal perbuatan kita, wa qaddamat wa akhirat. Dan yang akan terjadi, yang akan datang akibatnya seperti apa? Sudah digambarkan. Akibatnya akan kita lihat nanti. Kalau saya begini nanti akan masuk neraka. Kalau saya baca Quran saya akan mendapatkan syafaat. Kalau saya baca sholawat saya akan mendapatkan sholawat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya duduk majlis ini saya akan mendapatkan pahala menuntut ilmu, pahala silaturahmi dan lain sebagainya. Itu sudah akan tergambar nanti pada setiap orang. Alimat nafsum ma qaddamat wa di sini diterjemahkan yang dikerjakan dan yang dilalaikan. Ya, akan kita tahu nanti. Begitupun Bu, kalau kita lagi di sakaratul maut, itu gambar Bu. Gambar video kita Bu, digambarkan Bu, ya Allah, dari mulai detik per detik per detik. Gambaran apa yang sudah kita lakukan digambarkan. Kalau kiamat nanti terjadi, wa idzal qubur bu'asirat, kuburan itu dibangkitkan, kita dibangkitkan dari kubur Bu,
Itu kayak udah layar, itu kita lihat sendiri Bu amal-amal kita, Masya Allah. Alimat nafsu ma qaddamat. Sadar akan diri kita apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita lalaikan. Apakah itu termasuk pada taat, apakah itu termasuk kepada maksiat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan di dunia, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang turut, ada yang tidak. Lantas ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu menjadi lalai? Apa yang membuatmu menjadi memperdayakan kamu di Rabbikal Karim dari ketaatan kepada Allah yang maha mulia? Kenapa sih kamu begitu? Gitu kata Allah teh. Ini khusus kepada orang-orang kafir yang sudah dianjurkan untuk beriman dan bertakwa, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Ma gharraka bi rabbika. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuatmu seperti itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Padahal Tuhanmu adalah Tuhan yang sudah menciptakanmu. Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan banyak nikmat kepada kita, memberikan nikmat, memberikan sehat, memberikan iman, memberikan Islam. Kalau orang kafir sudah dikasih hidup senang di dunia tapi tetap kafir, tetap tidak beriman kepada Allah, tetap mau percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka. Allah yang sudah menciptakan kita. Tidak alasan untuk kita untuk membantah Allah. Tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Magharraka. Apa sih sampai Allah bertanya kayak gitu? Yang terutama kepada orang kafir. Magharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian masih bisa kafir? Kenapa kalian masih bisa kufur kepada Allah? Alladzi khalaqaka, padahal Allah sudah menciptakan kamu. Fasawwaka fa'adala. Setelah Allah menciptakan kamu, lalu Allah menyeimbangkan. Fasawwaka apa artinya, Bu? Matanya burung. Menyempurnakan. Kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Sempurna, Bu. Manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang paling sempurna. Coba bandingin dengan makhluk Allah yang lain. Allah menciptakan apa makhluk yang lain? Binatang, bumi, bulat, matahari, alam sekitarnya, pohon-pohon, daun-daun, manusia. Manusia mah paling cakep, Bu. Ciptakan oleh Allah, coba deh. Fasawwaka fa'adala, lalu menyempurnakan dan menyeimbangkan penciptaannya. Makhluk yang paling cantik itu manusia, Bu. Coba deh. Perempuan yang paling cantik aja, Bu. Masya Allah, Bu. Itu kan cakep banget, secakap-cakapnya sapi, Bu. Masya Allah. Ya enggak? Yang kata orang sapinya mahal, atau kuda ya, kuda putih lah ya, seperti kuda Al-Baqarah yang ditinta oleh siapa? Oleh siapa, Bu? Oleh madhabasa Nabi Musa. Sapi yang dipinta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Sapinya yang warna kuning keemasan, yang begini, yang begitu, yang cakep, pokoknya itu sapi paling mahal. Begitupun sapi yang paling cakep, yang paling mahal masih cakep juga. Siapa, Bu? Masih cakep di kita ya. Ya enggak? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala.
suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah ingin bentuk. Kumaha ingin bentukna cek Allah teh. Kalau orang mah bahasa Sunda mah, wah ini bentukna contoh bentuk manusia kumaha urang weh gitu kan. Kata Allah mah, Allah kehendaki bentuk seperti itu ya sudah. Melihat makhluk Allah yang kurang cantik, yang kurang cakep ya maunya Allah begitu. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ayo surah. Bukan kumaha kita. Saya mah nanti kalau punya anak nih ya, pengen kayak Krisdayanti kalau dulu jam 90-an. Pengen kayak siapa sekarang? Paling cantik. Pengen kayak cantiknya Siti Khadijah, akhlaknya Siti Aisyah, Siti Fatimah. Bu ya? Boleh nggak Bu kita pengen gitu? Boleh. Masa nggak boleh? Doa aja minta sama Allah. Ya. Tapi pada kenyataannya fi ayyi suratin ma syaa rakab. Kumaha Allah bentuknya? Nah, ada cerita nih Bu ya. Waktu saya 2 menit lagi. Nanti Bu Ai yang maju. Padahal masih banyak Bu ayatnya. Nih. Kalau Mujahid fi ayyi syubhati abin au ummin au khalin au amin. Kadang-kadang Bu anak yang kita lahirkan itu kadang mirip bapaknya, ya enggak? Yang dilahirkan itu mirip umminya, mirip ibunya. Kemudian au khalin mirip pamannya, au amin khalin bibinya atau pamannya. Ya, ada ya? Ini mah mirip bibinya, mirip uaknya, mirip uncangnya, mirip ukongnya, gitu kan? Nah, Qala Jarir hadatsani Muhammad bin Sanan al-Fazari hadatsana Mutahhir bin Hushaim hadatsana Musa bin Ali bin Rabah an jadi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadatsana Musa bin Ali bin Rabah hadatsani Abi Ubay bin an Abi an jadi iklan Bu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Musa bin Ali bin Rubah itu berkata kepada Musa bin Ali, "Ma wulidalak." Ali, anakmu apaan? Maksudnya kalau kita bahasa kita ya, "Ma wulidalak." Anakmu udah lahir. Oh, iya, anaknya apa? Qala ya Rasulullah, ma'asa ayyuladali imma gulamun au imma jariyah. Belum lahir sih, kita masih dalam ini ya. Masih dalam kandungan. Anakku lahir bisa laki atau bisa perempuan. Gitu kan? Imma gulam au imma jariyah. Faman yushbih mirip siapa ya kira-kira gitu kan. Ini perbincangan biasa kayak kita gitu ya. Rasulullah juga ada pembicaraan seperti itu dengan Ali bin Rubah. Ini dalam kitab Ibnu Katsir Bu ya, tafsir Ibnu Katsir. Faman yushbihu, siapa mirip siapa kira-kira nih? Qala ya Rasulullah, man asa ayushbiha imma abahu wa imma ummahu. Bisa jadi itu mirip bapaknya au ummahu atau mirip ibunya. Gitu kan Ibu ya? Biasanya Bu ya, kalau lahir paling kalau nggak jauh mirip bapaknya, mirip ibunya, janganlah mirip tetangganya. Bahaya. Ai bapana misalnya, Indo gitu ai pek lahir bule, ai anak saha gitunya. Mirip bapaknya atau ibunya. Faqala Nabi itu kata itu ya, kata Musa bin Ali. Apa jawab Nabi? La takullanna hakada inna nusata idza istaqarat fir rahmi
Ahdarahallahu ta'ala kulla nasabin bainaha wa baina Adam. Jangan bilang gitu. Tadi kan bilang apa tadi? Bisa jadi mirip bapaknya, mirip ibunya, gitu kan? Kata Nabi apa? Jangan ngomong begitu, mah katanya. Bahasa Arabnya jangan gitu teh. Diem, jangan bilang gitu ya, mah. Ida latakulanna hada. Jadi kalau mah itu bisa diartikan gini, itulah artinya ya. Mah latakulanna hakada. Inna nutfah, sesungguhnya nutfah itu, air mani itu, apabila sudah menetap dalam rahim, ahdarahallahu ta'ala kullan nasabin. Allah bisa mendatangkan dalam rahim itu setiap nasab. Bainaha wa baina Adam. Setiap rahim yang sudah ada istaqarrat nutfah, sudah ditetapkan dalam rahim itu ada air nutfah itu air mani dan sperma bertemu dalam rahim ya. Itu bisa nasabnya itu bisa baik antara keduanya dan juga antara Adam. Jadi tidak mutlak itu dari ibu dan bapak. Itu sebentar lagi ya, satu hadis lagi. Jadi belum tentu bisa mirip ibunya, belum tentu bisa mirip bapaknya, bisa mirip nenek moyang yang terdahulu, kakeknya atau engkongnya. Bapaknya pendek, ibunya pendek, bisa gen itu ya. Bisa gennya pendek, bapaknya pendek, anak aja angkung ya anak saha. Nah, mungkin kakeknya dulu tinggi, misalnya. Mana hidung, bapaknya hidung, dia bule, kumaha anak saha. Dia bukan anak siapa-siapa, mungkin dulu neneknya atau bibinya atau uanya atau nenek moyangnya itu bule, ada yang bulenya. Nah, ini mah lurus rambutnya lain garing. Nah, ini mah lurus rambutnya bukan keriting gitu ya. Mungkin dulu pamannya bisa seperti itu. Itu ya, itu hadis Nabi Bu ya, mengatakan seperti itu. Itu Bu ya. Jadi fi ayyi suratin ma syaa rakabat, dalam bentuk apapun yang Allah inginkan Allah bisa. Allah bisa menciptakan kita manusia, menciptakan makhluk selain manusia apapun itu fi ayyi suratin ma syaa rakabat. Itu intinya dari pembahasan surat Al-Infitar ayat 8 Bu ya. Kemudian ayat 9 sampai ayat 10 kita lanjut minggu depan Bu ya. Karena waktu saya batas sampai jam 10:30 tadinya, karena kita akan ada materi selanjutnya supaya kita tidak kesiangan Bu ya nantinya ya. Nanti kita lanjut pembahasan tafsir selanjutnya. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang kita pelajari hari ini sampai pada hati sanubari kita yang terdalam, sehingga kita bisa mengamalkan, bisa mempelajari, mentadaburi apa itu Al-Quran, terutama surat Al-Infitar Bu. Ingat Bu ya, tadi Bu ya, surat intisari dari surat Al-Infitar. Jadi kita paham Bu maknanya apa. Pahalanya luar biasa Bu. Membaca saja satu huruf sudah 10 kebaikan. Itu baru baca. Sekarang kita apa? Mentadaburi, memaknai, menafsirkan, memikirkan apa yang isi di dalam itu lebih dari 10 kebaikan. Insyaallah Bu ya, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita keluar dari majlis ini membawa rahmat, membawa keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.